anak-anak. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke. Sebelum itu Ibu mau tanya, apakah hari ini hadir semua? Hadir semua, Ibu. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Saya minta anak Ocha untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih kepada anak Ocha yang telah memimpin kita dalam doa pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi sistem reproduksi manusia. Adapun tujuannya pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian reproduksi serta tujuan reproduksi pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi organ-organ pada sistem reproduksi laki-laki maupun perempuan melalui pengamatan gambar, model, ataupun media pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu sistem reproduksi? Oke, anak Claudia silakan. Menurut saya, Ibu, sistem reproduksi itu adalah Oke, beri tepuk tangan kepada anak Claudia. Betul sekali ya, anak-anak. Ada yang lain? Oke, betul sekali. Nah, ini reproduksi merupakan alat reproduksi dari makhluk hidup untuk berkembang. Iya. Jadi saya mau tanya lagi, anak-anak sekarang umur berapa? Bisa 18, Ibu. Iya, 18, kita 18 sampai 20-an ya. Iya. Anak-anak pasti sudah merasakan atau mengalami yang namanya masa pubertas. Ada yang tahu apa itu masa pubertas? Ayo, anak Ridho ada yang tahu atau tidak? Pas kalian kan sudah mengerti kan apa itu masa pubertas. Jadi mau tanya, apa sih pengalaman kalian waktu kalian pertama kali mengalami masa pubertas? Ada yang tahu? Ayo, kan kalian sudah mengalami menstruasi semua kan? Sudah. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Ayo, anak Eva. Oke, anak-anak silahkan. ini adanya perubahan pada tubuh seseorang. Jadi pada wanita itu seperti pinggulnya besar, sedangkan pada pria itu adanya jakun. Oke, ada yang lain? Anak Ridho? Baik, kalau menurut pengalaman saya sendiri Ibu, Iya. yang pertama itu pada pita suara saya menjadi bass suara saya. Terima kasih. Jadi betul ya anak-anak, kalian itu kalau saat mengalami masa pubertas, kalian akan mengalami hal-hal seperti itu. Seperti pada perempuan itu payudara membesar, pinggul membesar, serta terjadi menstruasi. Sedangkan pada laki-laki itu suara memberat, tadi seperti yang anak Ridho jelaskan ya, seperti itu. Oke anak-anak, sebentar Ibu akan membagi kalian dalam dua kelompok untuk mengerjakan LKPD yang berbeda. Silakan bentuk kelompok yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Anak-anak perhatikan di situ sudah lengkap ya. Ada nama yang harus kalian tuliskan, kemudian ada berapa nomor? Ada 5 nomor ya yang kalian harus kerjakan. Silakan mengerjakan. Sumber yang kalian cari itu bisa dari mana saja, bisa dari HP, dari buku atau segala apapun itu ya. Dan kalau misalnya ada yang tidak mengerti silakan tanya ke Ibu ya. Jangan langsung tanya ke waktu pengerjaan kalian saat tinggal 15 menit dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktu pengerjaan kalian sudah selesai. Saya meminta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan topik pada kali ini. Baik, Ibu dan teman-teman.
saya mewakili kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusi kami di mana pada tabel order reproduksi wanita ini. Nah, pada kelompok 1 kami mengerja. Di sini kami mendapat beberapa bagian, yaitu yang pertama bagian A itu di mana fungsinya sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin setelah terjadi pembuahan. Yang bagian B itu ada tuberkulosis atau memiliki fungsi menyalurkan sel telur dari ovarium ke rahim dengan sebagai tempat terjadinya pembuahan. Dan yang bagian ketiga yaitu bagian C itu adalah ovarium, di mana fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon atau estrogen dan progesteron. Baik, ini mungkin datang dari kelompok 1, mungkin ada tambahan dari kelompok 2 atau dari ibu. Yang mungkin ada tambahan dari kelompok ini, kelompok 2. Silakan. Silakan kepadanya Claudia. Ini anak kalian bisa. Ya, dari situ saja. Jadi tambahan dari kelompok 2 itu pada bagian B itu ada namanya ligamen ovarium. Itu berfungsi untuk menjaga posisi ovarium agar tetap pada tempatnya. Yang bagian E itu ada endometrium. Jadi berfungsi sebagai tempat penempelnya embrio atau implementasi jika terjadi kehamilan. Yang ke F itu cervix, itu berfungsi sebagai jalan masuk sperma ke rahim dan jalan yang saat persalinan. Oke, tepuk tangan kepada teman-teman kelompok yang telah berpartisipasi dari kelompok 1. Oke, selanjutnya kepada kelompok 2, saya persilakan untuk presentasi. Ada Nak Ridho? Baik, kami dari kelompok 2 telah berdiskusi mengenai hasil diskusi kami. Yang pertama pada gambar kedua yaitu period. Yang pertama rektum, di mana fungsinya itu sebagai tempat penampungan sementara fase sebelum dikeluarkan dari tubuh. Terus yang kedua ada kelenjar prostat, di mana menghasilkan cairan prostat yang berfungsi untuk menutrisi dan sperma serta membantu pergerakan sperma. Ketiga, vasikula atau fungsinya untuk menghasilkan cairan kaya fructosa sebagai sumber energi bagi sperma tersebut. Yang keempat, vas deferens atau saluran sperma untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju uretra. Selanjutnya atau kelima, skrotum, di mana fungsinya untuk melindungi testis dan mengatur suhu agar sesuai dengan pembentukan sperma atau untuk pembentukan sperma tersebut. Sekian dari teman-teman. Oke, pada kelompok 1 apakah ada tambahan? Ada Ibu. Oke, silakan kepada Ibu. Jadi kekurangannya itu pada nomor 8, yaitu di mana yang ditunjukkan oleh nomor 8 yaitu uretra yang berfungsi sebagai saluran yang membawa urin dan sperma keluar dari tubuh melalui penis, dan juga nomor 9 yaitu vas deferens, yaitu saluran keranjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra yang berfungsi menyalurkan sperma. Oke, tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Kepada Ibu, silakan dulu. Jadi betul ya. Oke anak-anak, semua jawaban kalian itu betul ya, bahwa ada bagian-bagian dari sistem reproduksi wanita dan pada pria. Ini merupakan gambar saluran reproduksi pada wanita, ini bagian samping, sedangkan ini bagian tampak belakangnya itu ada rahim, di mana rahim berfungsi sebagai ini ya, perkembangan embrio. Kemudian ada ovarium sebagai sebagai tempat pembentukannya sel ovum. Kemudian ada organ reproduksi pria, dan di mana di situ ada testis, tempat pembentukannya sel sperma. Kemudian ada epididymis, tempat pembentukan penyimpanan sel sperma sementara, seperti itu. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau tanya ya. Pada anak Ocha, fungsi dari skrotum itu apa? Fungsinya itu untuk melindungi testis, Ibu. Oke, pintar sekali. Sekarang anak Ansi, fungsi dari tuberkulosis itu apa? Bagi Ibu, jadi fungsi dari tuberkulosis itu sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sel sperma, dan juga sebagai jalur pergerakan sel telur menuju uterus. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan dulu kepada anak Ansi.
salah satu dari kalian untuk mengenai kesimpulan pada materi kita pada hari ini. Ada yang bisa? Oke, silakan. Baik Ibu, teman-teman, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah di mana organ reproduksi itu merupakan salah satu alat perkembangan biak makhluk hidup untuk memperbanyak jumlah makhluk hidup. Dan di dalam reproduksi itu ada bagian-bagiannya, ada dari pria itu salah satunya testis dan lain sebagainya. Kemudian dari wanita itu terdiri dari vagina, ovarium dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kepada Anak Claudia karena telah mengambil kesimpulan kita pada hari ini. Sekian saja pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Jadi minggu depan kita akan memasuki materi baru, yaitu materi gangguan pada sistem reproduksi manusia. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya meminta salah satu orang pemimpin kita dalam doa. Anak Ansi, silakan. Oke, baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Ansi. Sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat pagi.